Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Mbak kabar Dunsana, Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pasien harus ditandu sejauh 12 km menuju rumah sakit di Pasaman. Rapat paripurna hari jadi Kota Padang, banyak anggota dewan asyik main telepon genggam masing-masing. Pawai Telong-Telong meriahkan peringatan hari ulang tahun ke-356 Kota Padang. Seorang warga Jorong Sinuangon yang menderita penyakit dalam harus ditandu dari rumahnya menuju ibu kota kecamatan Duokoto, Pasaman. Yang menderita sakit adalah Wali Jorong Sinuangon bernama Suhandri. Selama ini, Wali Jorong dirawat oleh seorang bidan di rumahnya. Namun karena kondisi kesehatannya yang semakin parah, maka Suhandri harus dirujuk ke rumah sakit. Komplikasi, ada sakit gula, lambung, dan paru-paru. Namun membawa Suhandri ke rumah sakit bukanlah perkara mudah. Pasalnya warga harus menandunya sejauh 12 km karena tak ada akses jalan yang bisa dilalui mobil. Perjuangan warga belum selesai, meski telah menandunya lebih dari 10 km. Saat tiba di tepi sungai Batang Pasaman, warga tak berani berenang sambil menandunya karena arus sungai sedang deras. Tak hilang akal, warga membuat rakit darurat dari kayu dan ranting. Pasien kemudian dinaikkan ke atas rakit dan ditarik bersama-sama ke seberang. Agar rakit tak dihanyutkan arus sungai, beberapa warga menahannya dengan tali. Dengan cara itu, rakit selamat hingga tiba di seberang. Di seberang sungai, mobil ambulans telah menunggu dan pasien dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina di Panti untuk mendapatkan perawatan. Jalannya licin, terus ada pendakian, ada penurunan. Pas menurun ke sungai itu yang paling sulit, yang paling berbahaya itu. 12 kilo. Ya, harapan kita kan semoga ada pembangunan untuk ke depannya. Kisah perjuangan warga menandu pasien ini merupakan cerita lama yang selalu berulang. Namun anehnya tak ada niat pemerintah Kabupaten Pasaman untuk membangun jalan dan jembatan, apalagi memperbaiki jembatan satu-satunya yang rusak akibat banjir bandang. Negara seolah tak hadir untuk meringankan beban ratusan warganya. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Di bawah singkonya ya. Kebakaran lahan kembali terjadi di Pasaman. Kali ini lahan seluas 1 hektar milik warga di Jorong Alai Peto, Nagari Panti Selatan Pasaman hangus terbakar. Tim pemadam kebakaran gabungan yang berasal dari berbagai instansi datang ke lokasi untuk memadamkan api. Karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari jalan utama, petugas berusaha mencapai lokasi meski jalannya cukup terjal. Setelah berjuang selama 2 jam, petugas berhasil memadamkan api. Upaya pemadaman ini dinilai cukup berhasil, sehingga api tidak meluas ke area lain. Jika saja kebakaran tak bisa segera dipadamkan, maka dipastikan api dengan leluasa membakar area di sekitarnya, yang dipenuhi dedaunan kering dan batang kayu yang meranggas karena kekurangan air. Kalau untuk informasi kebakaran ini, kami belum bisa memastikan apakah itu kebakaran karena alam atau oleh ulah manusia. Untuk luas lahan, pemilik lahan informasinya mempunyai lahan seluas 4 hektar, namun kebakaran yang terjadi itu sekitar 1 hektar. BPBD Pasaman mengimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran pada saat membuka lahan baru untuk perkebunan mereka.
Meski demikian, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menggelar sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di pesisir selatan pada hari Rabu. Kegiatan sosialisasi digelar untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi yang merupakan bagian dari identitas adat di Ranah Minang. Staf khusus Menteri ATR BPN Bidang Reforma Agraria, Reska Oktoberia menegaskan bahwa isu yang beredar tentang negara akan mengambil tanah milik warga adalah tidak benar. Menurutnya, negara tidak berniat mengambil tanah rakyat. Justru sebaliknya, negara ingin memberikan payung hukum yang kuat bagi masyarakat atas kepemilikan lahan mereka, termasuk tanah ulayat dan tanah pusaka. Bukti bahwa negara itu hadir, komitmen dari kami juga Kementerian ATR BPN. Di sini perlu dipastikan bahwa tidak ada niat dari pemerintah atau negara untuk mengambil alih tanah dari masyarakat. Itu tidak betul sama sekali. Tetapi adalah bukti hadir kita ke sini adalah bukti bahwa negara itu hadir untuk melindungi, memberikan kepastian hukum bagi tanah masyarakat adat yang ada di Sumatera Barat. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Pesisir Selatan, Syafrizal juga menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan ini. Namun ia menegaskan pentingnya melibatkan mamak kepala waris atau MKW dan penghulu dalam setiap proses pendaftaran. Cuma yang jadi persoalan, jangan memak kepala waris, penghulu sukunya, dan kerapatan adat ditinggalkan. Kalau ini sudah bisa dirangkum oleh Kementerian ATR BPN khususnya kantah pesisir selatan ini selesai, kami akan sangat mendukung itu. Pendaftaran tanah ulayat merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi tanah-tanah milik adat agar tidak mudah diklaim pihak lain serta menghindari konflik agraria di kemudian hari. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Payakumbuh, pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pati membagikan ratusan bendera merah putih berukuran kecil kepada pengendara dan pedagang yang melintas. Ratusan bendera yang dibagikan itu langsung dipasang di sepeda motor maupun mobil yang melintas. Tidak hanya pengendara, pedagang yang biasa berjualan di depan lapas juga diberikan bendera. Warga yang menerima bendera itu merasa sangat senang dan antusias dengan pemberian bendera merah putih. Selain untuk menyemarakan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI, kegiatan ini juga untuk menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Sasarannya yaitu untuk menanamkan cinta kepada bangsa dan tanah air, cinta kepada merah putih. Ya, sesuai dengan perintah daripada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk menyemarakkan HUT kemerdekaan RI yang ke-80 tahun 2025. Selain pembagian bendera merah putih, Lapas Kelas 2B Tanjung Pati juga telah mengajukan permohonan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan untuk warga binaannya dan akan menggelar upacara bendera peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI di dalam lapas pada tanggal 17 Agustus mendatang. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.